Apa perasaan Ibu ketika tahu bahwa kenapa harus seperti ini padahal Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebelumnya? Awalnya pada saat suami saya ditangkap, itu saya benar-benar kecewa sama Tuhan. Saya benar-benar marah pada saat itu. Kenapa Tuhan ambil suami saya untuk ditangkap? Ada pertanyaan-pertanyaan itu pada Tuhan dengan sangat marahnya saya. Kenapa Tuhan kami mengikut Tuhan tetapi Tuhan tidak pernah memberkati kami sehingga kami harus mengambil pekerjaan yang hina dan seperti ini. Siapa ini, boleh memperkenalkan diri mungkin? Nama saya Gusti Ayu Ngurah Parmadewi, istri dari Bapak Komang Suketiyase. Oh, domisilinya sekarang di mana? Saya bertempat tinggal di Kota Seriret, Kabupaten Buleleng, Bali. Oke, Ibu namanya Bali sekali, mungkin bisa diceritakan sedikit itu kenapa bisa namanya seperti itu? Kebetulan saya memang asli dari suku Bali dan asli dari penduduk Bali yang mempunyai kasta. Kebetulan nama I Gusti Ayu itu adalah nama dari kasta kesatria yang menjadi kasta saya sendiri. Oh begitu. Jadi kalau saya boleh tahu, pertama kali mengenal Kristus kapan ya? Untuk pertama kali saya mengenal Tuhan itu 13 tahun yang lalu. Pada saat itu kami baru sekali mengenal Tuhan lewat mujizat yang kami alami, lewat mujizat yang Tuhan berikan kepada keluarga kami, kepada pribadi saya, begitu pula dengan kepada pribadi suami saya. Oke, jadi 13 tahun mengenal Yesus. Lalu kegiatan sekarang seperti apa ya? Kegiatan sehari-hari ini? Untuk kegiatan sehari-hari untuk saat ini, kebetulan dari 13 tahun yang lalu sedikit diceritakan, dari 13 tahun yang lalu perjalanan kami di dalam Tuhan itu begitu banyak ragam, begitu banyak Tuhan berikan proses dalam hidup kami, lika-liku semuanya banyak sekali yang pengalaman yang kami dapatkan hingga pada saat ini, pada detik ini Tuhan memberikan begitu banyak berkat bagi keluarga kami. Dan untuk kegiatan sehari-hari yang saya lakukan sekarang adalah mengikuti suami dalam pelayanan di gereja maupun pelayanan yang ada di tempat lain. Oke, baik. Jadi untuk pelayanan yang dilakukan sekarang ini seperti apa kegiatannya yang dilakukan itu? Untuk pelayanan yang pada saat ini kami lakukan, itu salah satunya adalah melayani umat Tuhan di gereja, dan juga kami dipercaya untuk melakukan pelayanan di salah satu radio Kristen. Dan yang paling istimewa pelayanan ini adalah kembali melayani teman-teman para napi yang ada di LP Singaraja, yang ada di lapas. Oke, mungkin kesaksian ini sambungan dari kesaksian Bapak Nyoman sebelumnya ya. Jadi tadi Ibu ada sempat mengatakan kembali melakukan pelayanan bagi teman-teman napi di penjara. Memang sebelumnya seperti apa kalau dari sudut pandang Ibu tentang pelayanan di penjara ini? Apa pengalaman Ibu yang bisa Ibu bagikan? Pengalaman saya, kenapa saya bicarakan, kenapa saya bilang kembali melayani ke dalam lapas, karena tepatnya 3 tahun yang lalu, tepatnya 6 tahun yang lalu suami saya berada di dalam penjara. Nah, di sana sedikit tidaknya saya sebagai istrinya yang mendampingi untuk pengalaman yang ada di dalam lapas itu, sedikit tidaknya saya ketahui bagaimana kegiatan mereka di lapas, apa yang menjadi keterbatasan yang ada di lapas.
dengan semuanya itu, dengan apa yang saya ketahui lewat informasi dari suami saya, lewat cerita-cerita dari suami saya, pada saat ini saya mendukung penuh pelayanan suami saya ke dalam lapas untuk melayani teman-teman napi dan umat-umat Tuhan yang ada di sana. Dan di sana kami bisa menguatkan dan sedikit memotivasi bagaimana lebih menguatkan diri, lebih percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, melayani semua teman-teman di sana agar lebih setia kepada Tuhan. Oke, baik Bu. Tadi Ibu sempat bilang tentang kebetulan suami Ibu pernah masuk ke menjadi narapidana di dalam lapas Singaraja. Bagaimana cara Ibu untuk dapat bertahan di luar dengan keadaan suami yang menjadi tulang punggung ada di dalam lapas? Kebetulan pada saat suami saya di penjara, saya hanya bersama ketiga anak saya yang masih kecil-kecil. Yang paling besar umurnya waktu itu masih 5 tahun. Yang anak saya yang nomor 2 umurnya baru 4 tahun. Dan yang paling kecil yang ketiga ini baru 10 bulan umurnya. Dan di sini saya tidak bekerja apa-apa. Karena suami saya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi karena suami saya di penjara, tidak ada lagi yang memberikan nafkah bagi kami, tidak ada lagi yang memberikan penghidupan bagi kami. Karena semuanya yang keadaan kami setelah suami saya di penjara itu memang benar-benar terpuruk karena saya tidak bisa bekerja, karena saya harus merawat anak-anak saya di rumah. Dan kami pun tidak mempunyai sanak saudara karena pada saat kami mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, kami sudah ditinggalkan oleh kedua belah pihak keluarga kami. Oke, sehingga boleh diceritakan bagaimana tuntunan Tuhan kepada keluarga Ibu dengan 3 anak tersebut yang masih kecil sehingga bisa bertahan selama suami berada dalam penjara. Selama di dalam penjara suami saya, kehidupan kami di luar sangat memprihatinkan. Dan pengalaman dan ucapan syukur bagi Tuhan adalah Tuhan memberikan talenta bagi suami saya di dalam lapas. Sehingga di sana suami saya bisa berusaha untuk mengembangkan talentanya dan mengembangkan kreativitasnya dalam membuat kerajinan. Nah, dari kerajinan itulah suami saya bisa menghidupi kami, menghidupi saya dan anak-anaknya, bahkan menyekolahkan anaknya dari hasil kerajinan yang suami saya buat di dalam lapas. Oke, jadi selama 3 tahun ada di lapas, kehidupan keluarga itu dibantu oleh hasil dari kerajinan tangan yang dilakukan oleh suami Ibu di lapas, ya kira-kira begitu ya Bu? Ya, benar. Oke, dan di kesaksian yang sebelumnya, di kesaksian Bapak Nyoman dikatakan bahwa sebenarnya dia sudah belasan tahun sebenarnya ketika mengenal Yesus sebagai juru selamat dan ketika mendapatkan mujizat, tetapi ada beberapa waktu lamanya bahwa berkeputusan untuk mungkin tidak ke gereja lagi atau tidak terlalu dekat sama Tuhan. Dan kemudian Pak Nyoman sendiri bertemu kembali dan dekat kembali dengan Tuhan di dalam penjara. Yang ingin saya tanyakan, perubahan seperti apa yang Ibu lihat di dalam diri suami Ibu yang membuat Ibu juga melihat bahwa wah, benar-benar ini ada perubahan yang datang dari Tuhan? Baik, setelah suami saya menjalani hukuman di dalam lapas dan menerima banyak pelayanan dari para hamba Tuhan yang melayani ke dalam lapas, di sana suami saya mulai belajar dan suami saya lebih giat dan lebih tekun lagi beribadah. Itu yang saya lihat dari suami saya. Dan
Di sana dia lebih mendewasakan diri. Dari awalnya dia cepat marah, dari awalnya dia lalai dalam beribadah, tapi pada saat itu, pada saat dia di dalam penjara, pada saat dia dilayani di sana, dia bisa merubah itu semua, dan pada akhirnya dia pulang. Dia benar-benar melayani Tuhan dan benar-benar berubah dari semua sikapnya, dari ketekunannya, ketaatannya dalam beribadah. Begitupun untuk keluarga, puji Tuhan, semuanya diubahkan oleh Tuhan. Dan saya sangat merasa bersyukur sekarang kehidupan kami dan terutama kehidupan suami saya sangat tertata, karena sangat tertata dan semuanya itu berkat tuntunan dari Tuhan dan penyerahan dari suami saya, menyerahkan semua hidupnya dan menyerahkan semua kehidupannya untuk pelayanan ini. Iya, saya juga pernah mendengar ceritanya tentang sebenarnya sebelumnya beliau mau sebenarnya berhenti dari melakukan pekerjaan yang membuat dia di penjara saat itu. Tetapi malah Tuhan menuntutnya harus masuk dulu ke dalam penjara. Nah, dari Ibu sendiri, kira-kira cara tuntunan Tuhan seperti ini, apakah itu bisa diaminkan menjadi sesuatu yang baik, ataukah apa perasaan Ibu ketika tahu bahwa kenapa harus seperti ini, padahal Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebelumnya dan sudah mungkin ditinggalkan oleh keluarga, tetapi malah kenapa bencana yang terjadi di dalam kehidupan Ibu malah Bapak masuk lagi ke dalam penjara seperti itu? Awalnya pada saat suami saya ditangkap, itu saya benar-benar kecewa sama Tuhan. Saya benar-benar marah pada saat itu. Kenapa Tuhan ambil suami saya untuk ditangkap? Ada pertanyaan-pertanyaan itu pada Tuhan dengan sangat marahnya saya. Kenapa Tuhan, kami mengikut Tuhan tetapi Tuhan tidak pernah memberkati kami, sehingga kami harus mengambil pekerjaan yang hina dan seperti ini. Tetapi setelah berlalu waktu itu, saya bisa berpikir bahwa semua kejadian yang kami alami, yang suami saya alami, adalah rencana Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan, yang memang benar-benar menurut pemikiran manusia, menurut pemikiran saya adalah, itu kenapa harus seperti itu Tuhan? Saya tidak ada lagi yang memberikan nafkah bagi saya hanya punya dia. Saya hanya punya suami saya, kenapa Tuhan ambil dia untuk dipenjara? Padahal suami saya sudah mau berubah, mau bertobat. Tapi berjalannya waktu, saya mengerti rencana Tuhan. Bahwa suami saya diambil untuk dihukum di dalam penjara, agar suami saya bisa mengenal Tuhan lebih dekat, bisa berpasrah dengan Tuhan lebih jauh lagi, lebih baik lagi mendewasakan imannya. Dan jika kalau suami saya mungkin tidak tertangkap waktu itu, mungkin memang kami bertobat dalam pekerjaan itu. Tetapi bisa saja kami akan kembali dalam pekerjaan yang tidak baik itu. Mungkin saja suami saya dengan pengaruh-pengaruh teman-temannya atau pengaruh dari luar yang menjadi sindikat kami, mungkin saja itu akan kembali terulang lagi, walaupun ada niat dalam hati untuk berubah, tetapi karena pergaulan dan karena pengaruh-pengaruh yang dari luar itu selalu ada bagi kami dan suami saya. Jadi setelah dipikirkan apa yang direncanakan Tuhan, sehingga suami saya harus dihukum di dalam penjara, saya harus dihukum di masyarakat sebagai istri seorang napi, sebagai istri yang mempunyai kasus yang sangat besar pada waktu itu. Bahkan anak-anak saya pun waktu itu sempat dibully oleh teman-teman di sekolah. Tapi puji Tuhan, anak saya kuat.
Saya juga berusaha kuat untuk suami saya. Dan suami saya, begitu pula saya, mengalami hukuman masing-masing yang sangat berat. Di sanalah saya merasakan titik dari kehidupan kami, titik terendah dari kehidupan kami. Tapi semuanya itu sudah terbalaskan. Begitu penuh dengan sukacita sekarang Tuhan berikan jalan yang begitu terang. Sehingga suami saya menjadi ibaratkan lilin di dalam tengah kegelapan. Tuhan ubahkan dia. Tuhan berikan dia talenta di dalam penjara. Sehingga dia bisa mengajak teman-temannya. Memberikan motivasi untuk teman-temannya. Supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Supaya jangan sampai mantan napi itu dipandang sebelah mata. Jadi di sanalah nikmat Tuhan, di sanalah hikmah dari kejadian penangkapan suami saya, perjalanan proses hidupnya di dalam penjara, begitu pula dengan saya. Sekarang tiba saatnya Tuhan berikan tugas-tugas baru dalam pelayanan yang begitu indah. Kami bisa bertemu dengan banyak orang, melayani banyak umat Tuhan, sharing tentang pelajaran Alkitab, mengajari kelompok-kelompok Alkitab. Kami merasa hidup kami jadi lebih berguna dari sebelumnya. Kami merasa Tuhan menuntun kami. Oh, begini maksud Tuhan untuk hidup kami, untuk hidup pribadi saya dan suami saya. Tuhan tuntun agar diproses lebih kuat lagi. Karena saya yakin jika kehidupan yang gampang, jika kehidupan yang dibentuk dari pasir itu pasti mudah rusak, pasti mudah runtuh. Tapi saya percaya sekarang Tuhan menggembleng kami berdua dengan cara yang seperti ini, dengan menghukum kami seperti ini, dengan mengasihi kami sekarang ini. Kami jadi tambah beriman, jadi tambah yakin, jadi tambah mendewasakan iman kepada Tuhan. Rencana Tuhan memang benar-benar indah dan mengubah hidup kami sekarang ini. Amin, puji Tuhan ya. Dan sekarang sudah berapa lama waktu berlalu semenjak suami ibu bebas dari penjara? Tepatnya untuk sekarang 3 tahun yang lalu, sudah 3 tahun yang lalu suami saya keluar dari penjara. Dan setelah keluarnya suami saya, tepatnya tahun 2020, Januari 2020 suami saya pulang dari penjara, keluar dari penjara. Dan sekarang sudah 3 tahun berlalu. Dan puji Tuhan, sekarang kami merasakan dampak yang positif, dampak yang penuh dengan sukacita dari pengalaman-pengalaman suami saya dan pengalaman kami, pengalaman saya selama mendapatkan proses dari Tuhan ini. Dan saat ini kan aktif di pelayanan di penjara ya. Apakah tidak ada ketakutan di hati ibu bahwa wah nanti takutnya suami saya malah jadi gimana ya istilahnya kumat lagi karena dekat sama orang-orang di penjara gitu? Ya, untuk suami saya untuk ketakutan saya kalau suami saya itu akan terpengaruh lagi oleh para napi, ada orang-orang yang dilayani dalam penjara, sangat tidak ada. Dan saya yakin dan percaya suami saya kembali melayani ke dalam lapas, itu semua karena tuntunan Tuhan. Tuhan selalu berserta suami saya, dan niat baik serta pelayanan yang sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang baik. Dan sama sekali saya tidak ada rasa ketakutan, dan saya malah tambah mendukung suami saya untuk melayani teman-temannya di dalam penjara, karena mereka adalah orang-orang yang sangat perlu untuk dilayani. Merekalah adalah orang pilihan yang maksud Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan merekalah yang patut dilayani. Sama sekali saya tidak ada ketakutan untuk kekhawatiran untuk suami saya terpengaruh kembali, sama sekali tidak. Karena saya yakin Tuhan beserta suami saya. Baik Bu,
Bagaimana dengan biaya-biaya yang ditimbulkan di dalam melakukan pelayanan itu? Pasti kan ada saja biaya yang diperlukan. Bagaimana mungkin ada kesaksian di mana Tuhan menyiapkan eh, biaya-biaya tersebut karena kita percaya kan ini pekerjaan Tuhan. Bagaimana mungkin ada cerita dari Ibu bagaimana Tuhan mengirim orang-orang untuk menolong dan membantu biaya-biaya pelayanan dalam penjara ini. Baik, untuk biaya-biaya pelayanan di dalam penjara maupun di luar, pelayanan di luar penjara, itu puji Tuhan, Tuhan sediakan maupun lewat para donatur, maupun lewat kami pribadi. Dan untuk biaya pelayanan di luar, itu kami ambil dari hasil kerajinan kami, yang memang itu menjadi fokus hasilnya itu untuk biaya pelayanan di luar, biaya memberkati, untuk biaya membelikan sembako untuk orang-orang yang kami lawat. Begitu pula dengan pelayanan di dalam lapas. Itu pun juga ada beberapa dari para donatur, dari gereja, juga dari pribadi kami. Seperti itu. Oke, bagaimana caranya Ibu membagi waktu antara bekerja, urusan rumah tangga, pelayanan di gereja, dan juga pelayanan di lapas? Sebenarnya untuk mengatur waktu itu kebetulan untuk pelayanan-pelayanan yang kami ambil, yang saya ambil, untuk pelayanan lapas itu sudah ada waktunya dan sudah ada jadwalnya. Jadi untuk pelayanan ke dalam lapas kami bisa atur sedemikian rupa. Untuk pelayanan yang ada di luar, itu kami ambil setelah kami melakukan pekerjaan kami di rumah. Seperti pada pagi harinya, saya seperti biasa ibu rumah tangga, saya masak, saya merawat anak-anak dulu, dan setelah itu saya ambil pekerjaan di dalam pelayanan radio. Karena itu kebetulan ada di rumah, jadi saya bisa nyambi sambil memasak, sambil membersihkan rumah. Setelah itu baru saya ikut melayani keluar, melayani KPA-KPA, melayani umat-umat Tuhan yang ada di luar rumah, yang ada di luar. Seperti itu. Oke Bu, mungkin saya mau bertanya juga rencana-rencana ke depannya kira-kira seperti apa untuk pelayanan di lapas atau pelayanan eh, yang akan dilakukan ke depan? Mungkin rencananya ke depan memaksimalkan lagi pelayanan yang ada di lapas, karena di sana banyak ada umat Tuhan yang harus dilayani dan harus dikuatkan. Juga ada banyak potensi jiwa yang bisa dimenangkan di sana, karena kita sangat-sangat diperlukan. Mereka itu sangat-sangat memerlukan motivasi, memerlukan dukungan, maupun dukungan doa, dukungan secara berkat. Mereka sangat membutuhkan itu. Jadi untuk kedepannya lebih memaksimalkan lagi pelayanan yang di lapas maupun yang ada di luar lapas, seperti itu. Yang paling berkesan dalam pelayanan yang telah kami lakukan adalah saat dimana suami saya bisa memenangkan jiwa di dalam penjara. Nah, di sana ada 2 napi yang menerima Tuhan dan 1 petugasnya. Itu sangat luar biasa bagi pelayanan kami, karena bisa diketahui di sana adalah mayoritas keyakinan yang lain, keyakinan Hindu. Jadi untuk menerima Tuhan di tempat itu adalah hal yang susah. Bahkan orang yang percaya pun akan bisa beralih tidak percaya karena keputusasaan mereka. Tetapi puji Tuhan, di sana suami saya bisa menangkan, dan di sana ada 2 jiwa yang dibaptis dengan penuh sukacita, dan itu adalah baptisan pertama.
dan dimenangkan oleh gereja kami. Apa yang membuat kedua teman-teman atau saudara-saudara napi kita itu mau untuk menerima Yesus sebagai juru selamat? Apakah mereka juga melihat perubahan tabiat dari suami ibu ketika dia berada di dalam sana, atau seperti apa? Dan saya dengar juga ada salah satu petugas penjara justru yang juga ikut menerima Yesus sebagai juru selamat. Kan itu bukan sesuatu yang mudah untuk orang mengubah kepercayaannya. Apa sih yang membuat mereka mau untuk menerima Yesus sebagai juru selamat? Ya, salah satunya adalah mungkin mereka melihat perubahan dari suami saya, melihat bagaimana sekarang suami saya dalam pelayanan, dalam kehidupannya. Mungkin itu adalah salah satunya. Tetapi puji Tuhan, mereka benar-benar menerima Tuhan dari keyakinan hati mereka untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup di dalam kasih. Begitu pula dengan salah satu dari petugas ini, karena dari awal suami saya di dalam penjara, beliaulah yang membimbing suami saya hingga kepulangannya. Beliau tetap selalu mendukung dan mensupport apapun kegiatan suami saya. Karena pada saat itu suami saya masih dalam proses wajib lapor, dan beliaulah yang membimbing. Di dalam pelayanan suami saya pada saat itu, beliau sering mendukung dan sering ikut beraktivitas dan sering ikut serta dalam aktivitas-aktivitas pelayanan, walaupun beliau berbeda keyakinan dengan kami, tetapi beliau mendukung dan dengan sukacita ikut serta dalam pelayanan-pelayanan, sehingga mungkin itu juga yang membuat beliau tertarik, karena beliau sudah sangat dalam ikut di aktivitas pelayanan aktif, dan beliau tepatnya pada itu sudah berlangsung selama hampir 3 tahun, dan tepatnya pada bulan Juli 2023 kemarin beliau siap untuk menerima Tuhan dan siap untuk dibaptis beserta kedua napi yang ada di lapas. Puji Tuhan atas hal ini. Dan mungkin satu lagi yang terakhir, pesan-pesan kepada mungkin ada sahabat-sahabat istri daripada seorang narapidana yang saat ini sedang berada di dalam penjara. Kira-kira pesan apa yang ingin Ibu bagikan kepada mereka? Pesan-pesan saya untuk para istri napi yang masih ada di dalam penjara, tetaplah bersemangat dan tetap setia menunggu kepulangan suami kalian, dan yakin dan percaya apa yang kalian alami dan suami kalian alami sekarang ini adalah suatu proses menuju hal yang lebih baik dalam kehidupan kalian. Dan jangan pernah berputus asa dan jangan pernah malu dengan semua yang kalian alami, dan itu bisa kalian buktikan nanti, dan kalian bisa buktikan bahwa kehidupan kalian nanti setelah kepulangan suami kalian, kalian bisa membuktikan bahwa kalian bisa hidup lebih baik dan lebih berguna bagi masyarakat sekitar. Itu saja. Oke, baik, terima kasih banyak Bu atas sesi kesaksian bersama untuk saat ini, dan kita sudahi sampai sini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Semoga Anda diberkati dengan tayangan video yang baru saja Anda saksikan. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe tayangan video ini. Share juga kepada saudara-saudari lainnya, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan mendapatkan pengalaman bersama dengan Kristus dan juga memperoleh berkat yang datangnya dari sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita.